Kita awali informasi siang hari ini dari demo mahasiswa yang berlangsung ricuh di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Demo ricuh karena mahasiswa menolak dibubarkan. Ratusan mahasiswa ini berlarian kabur dari polisi. Masa kabur setelah 7 orang yang diduga provokator diamankan. Demo digelar dari Patung Kuda Peleburan. Masa aksi kemudian melakukan long march menuju kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan. Demo sempat ricuh karena mahasiswa menolak dibubarkan polisi pada pukul 6 sore kemarin. Pembubaran massa sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Kita memberikan himbauan secara persuasif tadi dengan menyampaikan pikiran di lunak atau undang-undang yang kita sampaikan kepada mereka. Namun mereka tetap tidak mau bubar, jadi kita tadi terus melaksanakan pendekatan-pendekatan karena situasi semacam ini. Jadi kesannya tadi seperti kita berkelahi tadi, padahal nggak ada kesan segera ini sebetulnya. Tapi upaya pembubaran jelas kita lakukan. Aksi demo massa dilakukan untuk menolak puluhan pegawai KPK yang diberhentikan karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat macet karena terjadi kejar-kejaran polisi dengan peserta demo hingga ke Patung Kuda di Jalan Imam Barjo. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Ratusan nelayan Juwana Pati, Jawa Tengah kembali melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Pati. Nelayan protes karena pungutan penerimaan negara bukan pajak naik hingga 400%. Harganya nggak naik-naik, pajak ditinggiin terus. Kami susah, Pak, kami susah. Mau perpanjang surat nggak ada uangnya. Dengan membawa poster dan spanduk berisi tuntutannya, ratusan nelayan Juwana Pati ini berjalan menuju kantor DPRD Pati. Mereka berorasi menuntut pemerintah untuk meninjau ulang peraturan pemerintah nomor 85. Peraturan ini dianggap memberatkan nelayan karena pungutan penerimaan negara bukan pajak naik 150 hingga 400%. Jika peraturan ini terus diterapkan, puluhan ribu nelayan akan menganggur karena tak sanggup membayar. Ya, seperti kemarin, kami tetap menolak PP 85 harus direvisi, dikaji ulang karena bagi kami sangat memberatkan untuk khususnya para nelayan. Dan dengan dampaknya PP 85 banyaknya pengangguran untuk khusus nelayan, tentunya untuk jaring kantong bertarik atau cantrang. Kalau ini diterapkan sekitar 20.000 orang akan nganggur. Pimpinan DPRD pun membuka audiensi kepada perwakilan nelayan. DPRD Pati akan memberikan atensi dengan menyurati Presiden dan Menteri terkait. Tentunya kami sebagai anggota DPRD ya akan menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh teman-teman nelayan Minas Santosa tadi, ya, bersurat kepada Pak Presiden agar Pak Presiden meninjau ulang terkait dengan terbitnya PP 85 tahun 2021 yang mana memberatkan bagi teman-teman nelayan. Usai audiensi dengan DPRD, nelayan langsung membubarkan diri. Dari Pati, Jawa Tengah, Atas Soeharto, iNews melaporkan. Pemirsa, karena keisengan seorang istri, 2 keluarga harus berhubungan dengan polisi. Istri mengaku bahwa anaknya diculik, namun ternyata anak dititipkan ke adik ipar. Polisi bersama warga Kota Makassar, Sulawesi Selatan sempat dihebohkan dengan kasus penculikan anak. Sang ayah yang membuat laporan juga memberikan dugaan bahwa yang menculik anaknya yang masih berusia 2 bulan adalah adik iparnya. Saat datang ke rumah terlapor, polisi pun mendapat bayi. Akhirnya polisi membawa bayi dan sepasang suami istri yang merupakan adik ipar dari ibu korban. Namun setelah diperiksa, ternyata sang anak tidak diculik, melainkan ibu korban yang menitipkan kepada adiknya. Sebenarnya yakni istri saya hanya menitipkan anak saya kepada saudari kandungnya untuk dijaga. Demikian klarifikasi tersebut saya buat agar tidak menjadi kekisruhan. Namun dari hasil penyelidikan polisi, motif istri korban membohongi suaminya lantaran hendak menghindar utangnya kepada adiknya sebesar Rp3.500.000.
Ternyata karena ibu kandungnya ini membuat cerita bahwa anaknya telah diculik oleh adiknya. Motifnya sendiri konon? Kalau motifnya saat kami tanyakan dari ibunya ini ternyata mempunyai hutang kepada adiknya sebesar 3.500.000 namun tidak berani menyampaikan kepada suaminya. Kini laporan telah dicabut karena masalah sudah diselesaikan dengan mediasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Terekam kamera pengawas, aksi pencurian kafe di Medan, Sumatera Utara berhasil terungkap. Bahkan saat penangkapan, salah satu pelaku nekat bersembunyi di atas plafon rumah. Aksi pencurian dua pelaku di sebuah kafe di Jalan Gagak Hitam Ring Road, Kecamatan Medan Sunggal, terekam kamera pengawas. Berdasarkan rekaman tersebut, polisi langsung memburu pelaku yang sudah merugikan kafe hingga ratusan juta rupiah. Tidak butuh waktu lama, polisi langsung menangkap satu pelaku di kediamannya yang tidak jauh dari TKP. Sempat mengelak, namun petugas menemukan sejumlah perkakas yang membobol kafe. Petugas pun melanjutkan memburu pelaku kedua yang sempat dihalangi oleh pihak keluarga. Bahkan pelaku memanfaatkan waktu untuk bersembunyi di atas plafon rumah. Di atas apa yang kau sembunyikan, Bang? Nggak ada, Bang. Lagi kawanmu ada? Nggak ada. Udah cek aja dulu. Cek aja dulu. Mendapat perlawanan dari keluarga dari kedua pelaku. Yang mana pada saat kita amankan pelaku berinisial C, satu orang pelaku berinisial K melarikan diri ke dalam rumahnya. Saat kita kejar, keluarga dari K menghalangi kita untuk melakukan proses penangkapan. Dari penangkapan pelaku, petugas juga mendapati sejumlah barang elektronik curian milik kafe incarannya. Kini para pelaku dan barang bukti diamankan di Mapolsek Sunggal untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Orang pria di Probolinggo, Jawa Timur tega melukai istri dan anaknya dengan cara dibakar. Sang istri yang tengah hamil terbakar hingga 80%, sedangkan anak mengalami luka bakar ringan. Pria berusia 31 tahun ini harus berurusan dengan polisi. Ia terbukti melukai istri dan anaknya dengan cara dibakar di kediamannya di Desa Tanjung Rejo, Probolinggo, Jawa Timur. Awalnya, pelaku mengaku hanya ingin membakar motor yang dibawa istri dan anaknya. Tetapi bensin yang disiramkan mengenai tubuh istri dan anak, sehingga keduanya ikut terbakar. Pelaku melakukan tindakan tersebut itu dibakar oleh api cemburu, yang selama ini memang informasi yang didapatkan oleh pelaku bahwa korban berselingkuh dengan laki-laki lain. Akibatnya sang istri yang tengah hamil 3 bulan mengalami luka bakar hingga 80%, sedangkan anak mengalami luka bakar ringan. Polisi juga mengamankan motor dan pakaian korban untuk dijadikan barang bukti. Pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Seorang balita di Kelapa Gading dievakuasi dalam kondisi lemas dari samping jenazah neneknya yang telah membusuk. Bocah berusia 3 tahun tersebut diduga telah 3 hari tidak makan setelah sang nenek meninggal. Kini Jason telah dijemput pihak keluarga dan akan dirawat oleh bibinya. Warga Jalan Gambir Anom 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara mencium aroma busuk di lingkungan mereka. Setelah diperiksa, bau itu berasal dari salah satu rumah warga. Petugas dan warga mendobrak pintu dan menemukan jenazah Nenek Oli J. Hosuna, tapi usia 64 tahun yang sudah membusuk. Namun yang lebih mengejutkan, warga juga menemukan bocah laki-laki usia 3 tahun dalam kondisi lemas di samping jasad sang nenek. Diduga bocah ini sudah 3 hari tidak makan setelah sang nenek meninggal dunia. Setelah kami lakukan pemanggilan terhadap pemilik rumah tidak direspon, kemudian kami lakukan pendobrakan. Setelah kami lakukan pendobrakan, di situ kami menemukan pemilik rumah dalam sudah keadaan tidak bernyawa, bersama dengan cucunya berumur 3 tahun dalam keadaan telanjang,
dan sudah kami evakuasi ke puskesmas untuk dalam menerima perawatan. Ya. Menurut warga, bocah berinisial J sejak lahir tinggal bersama neneknya, sementara ibu dari bocah ini telah meninggal dunia sejak bulan lalu. Dia kan anaknya kan kawin, tahu deh anaknya kawinnya. Nah katanya suaminya di Belanda, tinggal sama cucunya dari bayi. Udah selama 3 tahun berarti. Dari bayi. Nggak dibawa sama ibu bapaknya berarti? Bapaknya nggak tahu kemana, ibunya udah meninggal. Bocah J kemudian dijemput bibinya di puskesmas Kamis malam. Kondisi bocah J saat dijemput juga baik dan stabil. Kini, setelah kehilangan nenek, J akan dirawat oleh bibinya dan tinggal di Pamulang, Tangerang Selatan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Satu minibus masuk ke dalam jurang sedalam 30 meter di Karangasem, Bali. 1 orang penumpang meninggal dunia, sementara lainnya luka-luka. Mobil minibus ini terperosok ke dalam jurang di Desa Bubuk, Karangasem, Bali. Bus yang mengangkut 9 penumpang ini masuk ke jurang sedalam 30 meter. Tim SAR dan warga pun berusaha mengevakuasi korban. 7 penumpang luka ringan, 1 luka berat dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara 1 penumpang lainnya atas nama Luh Ekarini meninggal dunia. Remnya blong, kemudian terperosok ke jurang kurang lebih 30 meter. Kemudian untuk target semuanya sudah terevakuasi dan dibawa menuju rumah sakit daerah Karangasem. Untuk kondisi target ada yang 2 luka cukup parah, kemudian ada yang lainnya cuma lecet-lecet, kemudian langsung dibawa menuju ke rumah sakit. Remblong diduga menjadi penyebab minibus masuk ke dalam jurang. Penumpang merupakan satu keluarga yang dalam perjalanan pulang dari suatu hajatan. Dari Karangasem, Bali, Yuda Aryasta, iNews melaporkan. Pemirsa, seiring menurunnya kasus COVID-19, Majelis Ulama Indonesia mempersilahkan saf sholat berjamaah kembali merapat. Namun saf dirapatkan hanya berlaku di daerah dengan PPKM berlevel 1. Majelis Ulama Indonesia mempersilahkan umat Islam merapatkan saf sholat berjamaah di masjid untuk daerah yang kasus COVID-19 sudah dapat dikendalikan. Khususnya di daerah level 1 atau zona hijau. Artinya, ini berlaku bagi daerah di Jawa Timur dengan total 6 kabupaten yang kini sudah masuk dalam zona PPKM level 1. Salah satu masjid yang menggelar sholat Jumat dengan saf rapat, yakni di Masjid Baitul Mutakin, Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan pada siang nanti. Bahkan hambal atau karpet sudah digelar untuk sholat wajib berjamaah yang akan diikuti ratusan warga. Level 1 ini masyarakat tetap melaksanakan jamaah sebagaimana petunjuk Rasulullah, yaitu rapat, barisan rapat, lurus, seperti itu kita laksanakan nanti. Hambal-hambal sudah mulai digelar, ya seperti kembali semula, seperti tidak ada COVID lagi lah. Untuk level 1 ini kita sudah mulai rapat kembali. Senang Pak ya? Alhamdulillah, memang harapan masyarakat seperti itu. Takmir berharap meski Kabupaten Pasuruan di level 1 PPKM, warga tetap mematuhi prokes sehingga bisa menjalankan ibadah sholat sesuai dengan syariat Islam. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Untuk membahasnya, langsung saja kita berbincang dengan Bapak Asrorun Niam Soleh, Ketua Bidang Fatwa MUI. Assalamualaikum Pak Asrorun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar Mbak? Sehat-sehat? Baik, sehat selalu. Bapak gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, sehat-sehat. Pak Asrorun, ini mengapa MUI memperbolehkan merapatkan saf sholat berjemaah pada PPKM level 1? Syaratnya sebenarnya apa sih Pak? Jadi gini ya, kita secara kelembagaan tidak di dalam kapasitas membolehkan atau tidak membolehkan, karena prinsipnya merapatkan dan meluruskan shaf di dalam sholat jamaah itu keutamaan dan juga kesempurnaan jamaah. Nah,
dimungkinkan untuk merapatkan saf itu dalam kerangka untuk kepentingan menjalankan aktivitas ibadah secara sempurna dan juga mengambil keutamaan. Nah, tetapi ketika ada uzur syar'i, dimungkinkan untuk tidak merapatkan dan juga merenggangkan saf tanpa kehilangan keutamaan pelaksanaan aktivitas ibadah. Salah satu uzur syar'i itu apa? Adalah kekhawatiran terjadinya penularan ketika ada wabah seperti kasus COVID-19 hari ini. Nah, soal kekhawatiran itu tentu ada indikator-indikator yang bersifat objektif dan juga bersifat subjektif. Nah, yang terkait dengan indikator subjektif, kita bisa melihat kondisi faktualnya. Misalnya, pada satu masjid yang jamaahnya terbatas dan juga tertutup, sehingga diketahui masing-masing jamaah itu riwayat kesehatannya. Dia dipastikan dan diduga kuat sehat. Maka dalam situasi yang seperti ini, kecil kemungkinan terjadinya penularan dan karenanya tidak ada kekhawatiran yang bisa menjadi faktor untuk merenggangkan dan atau melonggarkan saf. Akan tetapi jika ada dalam masjid yang bersifat publik, jamaah bisa datang dari mana saja yang tidak dikenali satu-satunya, maka kekhawatiran itu pasti tetap ada. Sehingga perenggangan saf ini masih dimungkinkan di dalam kerangka untuk wiqayah, kerangka untuk mencegah dan juga langkah antisipasi agar potensi penularan itu bisa diminimalisir. Nah, itu yang perlu dilihat. Nah, ketika pemerintah melakukan langkah-langkah pengendalian COVID dan alhamdulillah hingga hari ini sudah mulai terkendali, sekalipun pemerintah masih menerapkan PPKM, tetapi dengan beberapa klasifikasi atas kondisi faktual di daerah, tentu tidak serta-merta kemudian kita berkesimpulan bahwa kondisi hari ini sudah bebas dari wabah COVID. Baik, Pak Asrorun. Karenanya secara nasional belum ditetapkan sebagai daerah bebas COVID. Dan karena itulah secara syar'i masih ada uzur dibolehkannya perenggangan saf ketika sholat jamaah, baik jamaah rawatib maupun pelaksanaan sholat jumuahnya. Pak Asrorun, nanti jika saf boleh merapat di level 1, tapi level lain tidak boleh karena khawatir akan ada penularan, apakah ini nanti tidak membingungkan, Pak? Nah, justru itu yang perlu kita pahami bersama-sama, bahwa leveling itu hanya menunjukkan kepada tingkat potensi penularan yang didasarkan kepada angka positif di suatu daerah. Kalau untuk level 1 itu angka positif COVID kurang dari 20 dari 100.000 penduduk per minggu. Nah, ini hanya menunjukkan indikasi daerah itu sudah mulai mampu mengendalikan penularan wabah COVID. Tetapi bukan berarti itu hilang sama sekali. Dengan demikian, rukhsah atau dispensasi untuk kepentingan perenggangan sholat jamaah di dalam kerangka mencegah potensi penularan itu masih ada. Dan jika sholat jamaah dilakukan dengan protokol kesehatan melalui perenggangan shaf, itu tidak mengurangi keutamaan aktivitas ibadah. Baik, Pak Asrorun, apakah pihak MUI sudah berkoordinasi dengan Satgas atau mungkin Pemprov Jawa Timur? Karena yang level 1 ini kan baru Jawa Timur, Pak, terkait dengan dispensasi perenggangan ini, Pak. Nah, gini ya Mbak Yan, jadi terkait dengan implementasi di lapangan dalam hal pelaksanaan ibadah, nggak bisa dilihat berbasis provinsi atau berbasis nasional.
tetapi basisnya adalah kawasan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika ada tempat ibadah, masjid atau musola yang jamaahnya limited, jamaahnya terbatas, misalnya di dalam klaster perumahan tertentu, dan di situ riwayatnya sudah tidak ada lagi penularan, dan orang yang berjamaah di situ sudah dikenali satu-satu, dia sehat, tidak ada potensi penularan, maka perapatan shaf di dalam aktivitas sholat itu dimungkinkan. Tetapi kalau sekalipun daerahnya itu level 1, tetapi adanya di tempat publik orang lalu lalang yang tidak diketahui riwayat kontaknya, maka dalam situasi yang seperti ini, rukhsah atau dispensasi untuk merenggangkan shaf masih tetap ada. Baik, terima kasih Pak Asrorun atas informasinya. Semoga kedepannya COVID semakin menurun agar ibadah tak lagi terganggu. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang.